Aku iki seneng touring, seneng golek sedulur, ora seneng gawe udur. Hari ini kita mau memanfaatkan jalur-jalur yang ada di dalam karburator Air-King. Nah, jalurnya apa aja sih yang akan kita manfaatkan? Langsung aja ya. Nah, kita mau memanfaatkan jalur yang ini ya bro ya. Ini tuh bisa kita manfaatkan sebagai jalur power jet dengan cara ini kita lubangin, tapi jangan sampai mentok ke ini ya, karena ini adalah lubang, karena ini yang ini adalah lubang untuk angin menuju ke cuk. Nah ini lubangnya tuh. Nah jadi kalau ini cuk, ini lubang angin untuk cuk. Nih, karena pada saat botol skepnya gitu kita tutup, nah gini bro, pada saat botol skepnya tertutup kayak gini, kalau mau ngecuk jangan digas, udah biarin aja, ini aja kita buka. Nah nanti anginnya itu masuknya dari sini bro, angin akan tersedot masuk melalui lubang ini. Nah melalui lubang ini masuk, akan dalam sini, kemudian akan ke sini. Nah akan ke sini, karena ini lubang ini akan tertutup ya, tertutup sama koin ini. Bentar. Nah ini akan tertutup seperti ini nanti, jadi rapat. Nah akan ke sini, kemudian akan keluar melalui bagian belakang ini. Nah bensinnya dari mana mas? Bensinnya itu dari sini nanti naik. Nah ini cuk nih, bensinnya akan nyedot dari sini, masuk naik ke sini. Nah kemudian keluar ke sini, ini cuk ya. Kalau ditutup ya nggak ada apa-apa, paling kalau nutup skepnya angin tok, angin doang gitu loh. Nah yang kemudian ada lubang hawa. Ini ada lubang hawa, ini bisa dibikin juga lubang hawa, bisa ditembus, dibor, ditembus lewat sini bisa. Jadi lubang hawanya nanti dua bisa, nggak masalah. Tapi sini saya nggak pakai dua, saya pakainya satu aja. Nah lubang hawanya ini untuk lubang hawa. Untuk lubang hawa apa? Lubang hawa bensin ya. Jadi kalau mangkoknya nanti terisi bensin, dia akan membuang udara, karena di sini terisi bensin, dia akan membuang udara. Jadi membuat tekanan di mangkok dan di luar itu sama ya. Ini membuat tekanan di mangkok dan di luar karbu itu sama, makanya ada selang hawanya. Ini untuk pilot jet. Nah pilot jet ini keluarnya dari dua lubang ini bro, kelihatan nggak nih? Nah ini ada dua lubang nih di sini, saya kelihatan nggak? Oke, nah pilot jet itu dari sini nanti keluarnya, ini satu, ini dua ya. Satu keluar kalau skepnya ditutup bisa keluar, yang kedua nanti pada saat skepnya diangkat dia akan keluar dari dua lubang nih. Pilot jet itu dari arah yang di sini, kelihatan gak sih? Nah yang ini nih, bukan satu ya, lubangnya dua ya, ini satu dan ini dua. Nah itu lubangnya dua tuh, kelihatan tuh. Nah lubangnya dua, yang satu kecil, yang satu agak besar ya. Kalau skepnya tertutup rapat, dia akan keluar dari sini aja pilot jet. Nah ketika skepnya buka, dia akan keluar dari sini pilot jet nih, dan dua-duanya bisa keluar ya. Ini harus dicek, harus ditiup. Nah jalur pilot jet itu dari mana? Dari sini bro, nih anginnya itu ngambilnya dari sini nih. Nah
Nih dari sini nih. Nah anginnya nih. Nah angin pilot jet itu ini anginnya nih. Anginnya masuk dari sini. Ini pilot jet, anginnya masuk dari sini. Ini nanti ketemunya di sini nih pilot jet. Nah, nih kita buktikan ya. Ini pilot jet. Nah, keluarnya itu dari dua lubang ini, bro. Pilot jet itu nih. Keluarnya dari lubang yang di sana nih. Lubang pilot jet nih yang di sini nih. Yang dua di bagian belakang. Nah, ini kalau kita tiup, ini tembusnya itu ke pilot jet. Dia akan memixing campuran memixing bahan bakar dan udara. Itu. Nah, kalau yang ini hanya untuk mixing si bensin yang di main jet. Jadi ini langsung tembus ke main jet. Nih kalau nggak percaya, tiup. Ya, jadi ini untuk main jet. Lubangnya kecil emang karena ada ganjelnya. Tuh lihat. Nih lihat tuh ada ganjelnya tuh. Nih, mana kelihatan nggak? Nah itu lubangnya kecil, bro. Ada ganjelnya, bro. Nah itu lubangnya kecil banget tuh. Jarum aja sejarum kayaknya lubangnya itu. Nah, ini untuk mixing udara dan bahan bakar di sini. Ya. Kemudian ada satu jalur lagi adalah jalur ini. Ini dari pabrikannya emang tidak dilubangin, maka kita sendiri yang ngebor. Nah, ini caranya, men. Ini kita manfaatkan untuk power jet. Biar nggak kelihatan banyak selang ya. Ini pilot jet. Ini kita manfaatkan sebagai power jet. Nah lubang ini kita bor tembus sampai sini, jangan sampai ke atas ya, tembus sampai sini aja, keluar aja. Kemudian dari sini kita bor, tapi nggak boleh menembus si lubang cuk ini tadi ya, sebatas ini. Nah ini aku ngebornya kegedean nih, harusnya pakai bor kecil aja. Nanti kita tutup lah loh. Nah kemudian kita bor untuk lubang bahan bakarnya keluar ya. Nih lubangnya kelihatan nggak? Nah lubangnya segede apa? Nah lubang untuk power jetnya saya buat segede ini. Nah tuh kelihatan kan, ini untuk power jet ya. Ini untuk power jet nih ya, lubangnya hanya segede gini doang. Ini lubangnya. Oke. Kemudian di sini kita akan memasukkan pilot jet biar nggak terlalu banyak yang keluar. Soalnya kalau nanti terlalu banyak yang disedot dari power jet, ya kan nanti mesinmu melepak-lepak. Pada saat digas penuh, nanti mesinmu melepak-lepak. Nah di sini saya pakai pilot jet ukuran 25. Nah sama dengan standar yang saya pakai ini 25. Jadi 25. Nah ini kenapa saya taruhnya di ujung, nggak sampai ke bawah sana, nggak sampai moncong ya, nggak nyampe turun ke bawah sini, misalkan di tengah-tengah sini. Karena apa? Harapan saya ketika skep masih di sini setengah, ini power jet nggak berfungsi. Nih mau setengah kayak gini power jet nggak berfungsi, bro, karena anginnya di sini aja ngeblas. Nah ketika ini tak buka penuh buat, baru anginnya akan melewati lubang ini untuk mendorong si bensinnya masuk dalam. Ketika ini terbuka penuh ya, bro ya. Nah ketika ini terbuka penuh, angin ini akan membantu sistemnya. Kalau teman-teman tahu itu kayak ini loh, apa namanya, semprotan cat gitu loh. Kalau cat kan ininya dari atas ya. Ya gitu ya. Ini kita manfaatkan sebagai power jet. Nah ini nanti gampang, ini saya bornya kegedean, nanti akan kita tutup
nanti akan kita tutup seperti ini menggunakan koin kecil. Nah, ini akan kita tutup, kemudian akan kita lem. Nah, di sini nanti juga kita tutup, nanti kita lem juga. Ya, gitu ya bro ya. Jadi kelihatannya rapi bro. Oke men. Ya, nanti rapi jadinya. Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Waduh. Nah, nanti akan kita tutup menggunakan koin seperti ini. Nah, untuk ini adalah selang oli. Nah, itu ini hanya pure oli yang dipompakan ya, karena nanti ketika angin masuk itu ini akan membawa si oli ini dan di oli yang ditekan, dipompa. Oke, jadi bukan karena angin itu terus dia ngikut, enggak sebenarnya, karena dia dipompa keluar olinya itu. Nah, dipompa keluar, dia kan cuma netes doang, netes blewer doang nih, olinya nanti blewer doang, nanti akan keluar gitu. Nah, satu lagi tipsnya teman-teman, jika teman-teman mengalami kendala skepnya kadang suka nyangkut. Kalau skepnya suka nyangkut, ini perhatikan bro. Nah, ini kan lurus ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ada ini, yang bagian ini. Teman-teman bisa ganti, dibuatkan yang baru seukuran ini, nih kayak gini. Nah, biar ini bisa lewat dengan mulus ya, menggunakan besi apa terserah. Nih, kalau yang cocok itu besi yang enggak mau kecil kayak gini nih, yang pokoknya seukuran inilah besinya. Diganti aja, kalau enggak dibalik bisa. Caranya nih, ini bisa dibalik. Teman-teman tinggal ini didorong masuk atau enggak ini ditekan keluar ya. Ini yang ini nih, ada titik titik besi nih. Nah, ini teman-teman keluarkan dulu, dikeluarkan, mau dikeluarkan ke sini atau didorong masuk ke dalam, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti masangnya dilem ya. Ini biar ini nggak nyangkut bro. Biasanya ininya yang udah aus, ininya udah aus nih, udah nggak bulat, besinya ini udah nggak bulat bro ya. Biasanya udah grepes, makanya nyangkut di sekitaran sini. Ini kalau yang skepnya suka nyangkut ya. Kalau skepnya nggak suka nyangkut ya nggak masalah tuh ya. Biasanya itunya udah aus, apa kegores dikit, udah habis ininya nih, ininya sudah habis itu bro, ininya udah habis nih. Nah, ininya udah habis nih, besi ininya udah habis. Ini harus diganti atau dibalik posisinya ya, agar lancar di sini, agar tidak nyangkut. Karena nanti kalau itunya udah aus, udah gepeng, nah ini ntar rusak. Bagian yang botol skepnya ini rusak, garisnya ini, alurnya ini. Nah, untuk per terserah mau dipotong mau enggak. Kalau saya sih enggak ada masalah, karena ini juga enteng, enggak terlalu berat ya. Nah, gitu. Nah, untuk penyetingan ini, nyetingnya itu gampang men. Intinya itu ini harus rata nih ya, harus rata kayak gini nih. Ini harus rata, dari sini tuh harus rata dengan mangkoknya ini. Pokoknya ini tuh kelihatan rata aja ya, pokoknya harus kelihatan rata ya. Ini harus kelihatan rata tuh, jadi dia akan membuka sempurna tuh. Pas turun itu turun sempurna. Ini mangkoknya, nah ini turun sampai bawah, bener-bener sampai bawah. Jadi bukanya itu banyak. Nanti kalau udah penuh dia kan akan naik nih,
Nah pas naik ini dia akan menutup jalur bensin yang dari sini. Ini jalur bensin. Tuangin aja semua Ya, ini dari jalur bensin. Nah untuk pilot main jet diatur-atur sendiri ukurannya, karena setiap motor pasti ukurannya beda-beda tergantung OS-nya dan tergantung headnya udah dipapas apa belum. Ini nyetingnya emang dibilang mudah, dibilang susah ya susah, karena jetting itu biasanya agak rumit, complicated lah. Ya gitu ya men ya. Jadi membuat power jet itu seperti itu, kita manfaatkan. Nah ini tuh, nih pilot jetnya nih pasang di sini. Ini posisinya memang miring karena kita mengikuti alurnya posisi pilot jetnya ya, tapi di bagian ini kita bor juga biar lurus. Tuh ya kan, untuk pilot jetnya udah kepasang tuh. Oke, kemudian untuk packingnya, karena ini udah melengkung ya, ini udah melengkung ya, ini saya menggunakan packing karet. Kalau masih rata saya pakai packing kertas berani bro, ini saya pakai packing karet. Nah di bagian untuk power jetnya pula ini saya pasti ring juga, ring karet nih, saya sambungkan dengan ini. Nah ini ada ring karet nih, ini saya sambungkan menggunakan lem power dulu ya, yang penting nempel dulu karena nanti kan kita jepit porsinya tuh, nanti akan kita jepit seperti ini. Nah udah, nanti cara pengetesan ininya gampang ya, ketika dikencengin kan dia nanti rapet. Nah, gitu bro. Oke. Nah ini udah kita lem ya bro ya. Udah kita lem, sudah kita tutup. Nah kemudian kita akan melakukan tester di sini. Kita pakai asap rokok boleh, asap vape boleh. Ya kelihatan ya kalau ada asapnya ya, keluar ya lagi. Nggak keluar bos. Nah keluar ya, jadi ini dapat. Oke, kita akan melakukan tester apakah ada anginnya keluar. Aman ya, tidak ada kebocoran angin. Nah kemudian setelah ini udah selesai bodinya, kemudian nih bagian sini kita bor. Nah ini bagian mangkoknya kita bor bro. Nah ini kita lubangin, bor sampai bawah, tapi nggak boleh sampai tembus ya, hanya sebatas sini aja. Kemudian bagian sininya kita coak nih, tuh kelihatan kan. Nah tuh, ini kelihatan kan. Nah ini biar bensinnya ngambilnya dari bawah ya, ngambilnya biar dari bawah, ngambilnya biar enak. Jadi nggak di atas kayak gini, nggak dari bawah, set langsung naik serot gitu. Oke bro. Nah untuk teman-teman yang nyeting nyeting pelampungnya itu nggak nemu-nemu ya, nih perhatikan, ini posisinya harus rata bro, si lidahnya ini loh,
si lidahnya ini harus rata bro. Nah si lidah ini harus rata ya, liatin tuh, rata, nggak naik nggak turun ya, rata ya dengan platnya ini ya. Ini patokannya ini dulu. Nah pada saat dimasukkan ke sini, kemudian kita kasih pen penguncinya. Nah kayak gini ya, kita kasih pen penguncinya, dia posisinya harus rata bro ya, harus rata. Harus rata ya. Pada kita taruh pen penguncinya itu harus rata. Nah kalau nggak rata, misalkan dia akan seperti ini, misalkan dia akan naik begini. Nah yang kalian ganti itu ininya bro. Nih ininya, dudukan si needle-nya, jarum pelampungnya. Karena setiap jarum pelampung itu memiliki kedalaman yang beda-beda. Jadi kalau jarumnya sama pelampungnya nggak sinkron, nanti jadinya ini ngangkat. Walaupun ini udah di setel standar, setel rata ya. Nah, ini teman-teman bisa mengakali bisa mengganti kayak gininya, atau bisa dikurangin packingnya atau ditambahin packingnya. Ini nggak masalah, agar supaya dia datar rata ya. Gitu ya bro ya. Ini untuk masalah perpelampungan. Dan ini masih standar, belum pernah diremer-remer. N made in Japan ya. Beda bahannya dengan yang 3KA. Karena saat saya melakukan pengeboran ini, dia agak berasa lebih keras dibandingin yang 3KA. Nah kalau mau nyeting kayak gini, nyeting angin-angin kayak gini, susah saya juga mau jelasin nyeting angin-angin kayak gini. Soalnya sembari gasnya agak ditarik gitu men. Nyeting gasnya itu, nyeting angin-anginnya itu agak ditarik gitu loh. Nah untuk porsi jarum pelampungnya, ini yang standar ya, standarnya itu di klip nomor 3 di tengah-tengah gitu. Klipnya itu berada di tengah-tengah, berarti ini standar punya, standarnya racking nih, ada di tengah-tengah. Jadi nomor 1 2 3, nomor 3 dari atas, nomor 3 dari bawah, 1 2 3 di tengah-tengah ya, karena jalur klipnya itu ada 5, 1 2 3 4 5. Jadi kalau kita ngitung dari bawah 1 2 3 yang ketiga, kalau kita ngitung dari atas tetap ke nomor 3, 1 2 3 ya. Jadi di tengah-tengah, ini standarnya. Nah kalau untuk nyeting botol cap dengan tali gasnya ya, pada saat tali gasnya ditarik penuh, dia harus seperti ini men. Nah dia harus kayak gini, rata men. Nah kayak gini nih, tuh liatin ya, rata, agak rata nih di bagian terakhir si di bagian terakhir yang ini nih ya, dia harus rata, bukan yang bagian depan tapi yang bagian belakang. Jadi dia akan terbuka sempurna gitu. Kalau teman-teman masih ini patokannya ya bro ya, standarnya kayak gini. Kalau nyeting tali gas ya tuh, dia kalau pas dibuka penuh harus kayak gitu, mentok. Jadi anginnya ngeplong sampai belakang sana, ngeplong. Nah buat teman-teman yang punya kendala masalah perkarburatoran, boleh komen, silahkan tanya-tanya. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab ya men. Nah sekarang kita akan melakukan penutupan nih ya.
kita pasang. Kita gunakan packing karet karena karburatornya udah nggak rata, melengkung dia udah. Oh iya, lupa bro, pasang dulu ya bro power jetnya bro. Kita pakai 25 atau bisa cari yang lebih kecil lagi, 225 boleh. Nah, ini posisinya miring tuh ya, karena mengikuti jalurnya. No, udah kepasangan tuh, power jetnya udah kepasang nih. Lanjut kita berikan packing karetnya, selep masuk, darah manis kan. Baru kita gas, tutup, slot. Kemudian kita baut, karena bautnya baut gendongan, jadi nggak masalah lah, ora urus ya bos. Mau bautnya gendongan kayak mau bautnya sendirian kayak single kayak ya, kita nggak masalah dengan baut gendongan. Hanya estetika dipandang mata aja yang kurang nyaman ya bos, bukan begitu bos. Gelem. Ini bos. Nah, kalau teman-teman yang sering di bagian ini rembes ya, bagian ini rembes ya, karena dia posisinya udah nggak rata bro, udah melengkung tuh, udah melengkung ya. Gunakanlah packing karet, dijamin rembesmu teratasi bos, tenang aja. Tak jamin mesti rampung anu nih apa penyakit ya. Tak jamin penyakit rembesmu kalau pakai packing karet langsung sembuh, anti rembes klub. Wah ya tipe kan. Wah mantep bos, packingnya rapet tuh. Oh, nggak percaya mesti rapet ini tuh, karetnya tuh jepit tuh, ya karetnya jepit tuh, rapih tuh, jepit sempurna ya kan tuh, nggak ada namanya melehong ya.
sekarang kita tes dia keluar apa enggak ya. Kita akan menutup semua lubang ini karena akan difokuskan ke sini. Mana asapnya? Aman ya, mantap mantap bosku, sip. Oke, kalau bensin itu keluar dari sini ya, kalau keluar dari sini atau dari sini, ini biasanya biasanya keluar dari sini. Nah ini biasanya si jarum pelampungnya tidak menutup dengan sempurna. Teman-teman bisa gedor aja dikit gini, gedor der, biar posisinya ngepas itu ya. Oke, jadi begitu kita ini masalah perkarbuan King. Yang sudah menonton saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang belum subscribe mohon di subscribe dan ketik loncengnya agar channel kita bisa berkembang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.